Di hari -5, Ming terlihat melahap daging mentah dari kulkas dan menggigit celana dalam milik ibunya. Di malam H-4, Ming tertangkap kamera sedang mengganggu ibunya tidur. Di hari -3, kameramen memperlihatkan rekaman CCTV itu pada Manit dan Noi. Manit merasa sangat risih harus hidup satu atap dengan Ming. Sementara Noi, ia tetap bertahan untuk tinggal di rumah itu. Noi percaya jika Nim dapat menolong anaknya itu. Malam harinya, CCTV kembali merekam tingkah Ming yang mengganggu Pang. Ming bersembunyi saat Pang mandi dan mengikutinya hingga masuk ke dalam kamar. Ming menggoreskan kukunya ke perut Pang hingga ia pun terbangun kesakitan. Mengetahui hal itu, H-2, Manit memasang kunci di luar pintu kamar Ming. Hal itu ia lakukan agar Ming tidak kelayapan malam hari. Sudah merasa aman dengan kunci itu, Manit dan Noi pun meninggalkan rumah malam itu. Saat kembali ke rumah, Manit menemukan panci besar berisi air dan tubuh anjing peliharaan yang sudah mati. Manit memeriksa rekaman CCTV itu dan melihat Ming merebus anjing peliharaannya hidup-hidup. Setelah matang, daging anjing itu dimakannya selagi masih panas. Setelah kenyang makan daging anjing, Ming masuk ke kamar Pang dan membawa bayinya Manit yang bernama Lulu. Melihat CCTV itu, Manit langsung berlari ke kamar dan bayinya itu sudah tidak ada di tempatnya. Semua orang mulai panik dan mencari keberadaan anak Manit. Hingga sampai di semak-semak, Manit menemukan anaknya terbaring menangis sendirian di sana. Manit dan Pang segera membawa anaknya kembali mencari Ming. Saat ketemu, Ming langsung menyerang kameramen menggunakan pisau. Manit mencoba untuk menghalangi Ming, namun pisau itu justru merobek telapak tangannya. Di hari -1, Noi pergi ke rumah Nim. Terlihat pintu masih tertutup rapat. Akhirnya dibantu oleh para warga, Noi memaksa masuk dan mendobrak pintu rumah itu. Betapa terkejutnya Noi ketika melihat sesajen yang ada di altar rumah Nim telah membusuk dan berbelatung. Sesampainya di kamar, ternyata Nim sudah meninggoy. Entah sudah berapa lama Nim mati di kamarnya. Noi langsung mengurus pemulasaraan jenazah adiknya itu dan meminta Santi untuk mendoakan Nim. Dalam kesempatan itu, Noi menanyakan perihal kematian adiknya. Namun, Santi sendiri pun tak tahu penyebabnya. Ia meminta semua orang untuk fokus dalam pelaksanaan ritual yang akan digelar esok hari. Di hari pelaksanaan ritual, semua orang mulai bersiap-siap. Tali suci dibentangkan di sepanjang jalan mengitari gedung tua itu. Karena Nim sudah meninggoy, maka Santi meminta tubuh Noi untuk dijadikan sebagai perantara dalam upacara pengusiran setan. Kepalanya ditutup kain bertuliskan mantra dan barang-barang milik Ming dibakar habis tak bersisa. Malam pun tiba. Semua orang sudah bersiaga di lokasi ritual. Akhirnya upacara pun dimulai. Santi membacakan mantra dan api mulai dikobarkan. Santi memancing datangnya arwah, akan tetapi kepala Noi mengeluarkan darah yang sangat banyak hingga muntah. Manit mencoba menyadarkan Noi, namun ternyata Noi sudah pingsan. Santi segera menyegel kendi berisi arwah jahat yang baru saja merasuki Noi. Sementara itu, Pang berada di rumah Noi untuk menjaga Ming agar tak keluar dari kamarnya. Ia ditemani pengikut Santi yang bertugas untuk menjaga pintu kamar Ming. Mereka tidak diperkenankan untuk membuka pintu itu apapun yang terjadi. Namun, Pang semakin penasaran ketika ia mendengar suara bayinya ada di dalam kamar Ming. Ia pun menengok ke keranjang bayi dan tidak menemukan anaknya di sana. Padahal jelas-jelas ada di sana bayinya. Akibat muslihat iblis ini, terpaksa Pang membuka pintu kamar itu. Dokumentasi acara berujung menjadi rekaman mengerikan dan upacara malam itu berakhir amsyong. Santi turut mengetahui jika pintu kamar Ming telah terbuka. Dengan membawa kendi, Santi mulai aneh dan tiba-tiba terjatuh dari lantai atas gedung itu. Di tempat lain, Pang bertanya pada Ming di mana bayinya berada. Ming langsung menengok ke arah Pang dan membunuhnya. Semua orang yang melihat itu pun mencoba untuk melarikan diri, namun pintu rumah itu terkunci sendiri dan mereka pun tak bisa keluar dari rumah itu. Listrik di rumah itu pun mati. Sang kameramen berlari dan bersembunyi di lantai atas. Saat ia turun ke bawah,
ia merekam Ming yang sedang menggendong bayi Manit. Ternyata keberadaannya diketahui oleh Ming dan dikejar hingga ia pun mati dihabisi setan Ming. Kamera kembali ke gedung tua tempat berlangsungnya ritual. Meski hanya jatuh satu lantai, Santi langsung meninggoy dengan tulang-tulang yang patah dan remuk. Ternyata arwah jahat mulai merasuki peserta di lokasi upacara. Orang-orang yang kerasukan itu pun mulai menyerang kameramen. Satu kameramen selamat dan berlari menjauhi lokasi upacara. Noi terlihat sudah sadar dari pingsannya. Ia mengaku dirasuki oleh Dewa Bayan. Dengan penuh senyum, Noi memerintahkan semua orang untuk melanjutkan upacara. Sementara satu kameramen yang berada di luar gedung berhasil ditangkap oleh pengikut Santi yang kesurupan dan dimakan hidup-hidup. Meski isi perutnya terburai, kameramen itu masih sempat merekam Ming yang sudah ada di hadapannya. Noi, Manit, dan beberapa orang yang tersisa mulai melakukan ritual. Noi terus tertawa terbahak-bahak hingga menakuti semua orang. Ia membakar dupa dengan cara terbalik. Saat itu juga, semua orang mulai kesurupan dan melakukan bunuh diri. Manit juga kesurupan dan menyerang satu kameramen. Min datang bersama kawanannya dan mendekati Noi yang dirasuki Dewa Bayan. Ternyata Noi tersadar di waktu tak tepat. Ming langsung menghabisi ibunya sendiri dengan cara dicekik. Namun Noi belum mati. Ia meminta pada iblis yang merasuki Ming untuk mengembalikan anaknya. Namun Ming justru menuangkan bensin dan membakar tubuh ibunya hidup-hidup. Rekaman terakhir kamera memperlihatkan pemandangan berupa boneka voodoo yang ditusuk oleh banyak jarum dengan teriakan Noi di latar belakang. Pada boneka itu tertulis nama Asatya, yaitu keluarga mereka. Sebelum penutupan film ditampilkan wawancara terakhir dengan Nim. Beberapa hari sebelum upacara pengusiran setan, dalam rekaman wawancara tersebut, Nim mengaku frustasi menjelang persiapan ritual dan menunjukkan gejala krisis keimanan. Ia mulai mempertanyakan keberadaan roh Bayan yang merasuki dirinya. Selain itu, Nim mengaku stres akibat kena mental. Film usai dengan memperdengarkan suara tangis Nim di balik kredit title. Film pun berakhir. Ya, kali ini Bang Supe akan mencoba untuk membedah film The Medium menggunakan bekal sedikit pengetahuan tentang Thailand. Wilayah Isan yang menjadi latar belakang film ini terletak di bagian utara Thailand, di mana Buddhisme sangat kental di sana. Bagian utara Thailand ini memang masih dipenuhi hal-hal mistis. Jauh lebih banyak dari selatan Thailand yang didominasi oleh umat Islam dan Nasrani. Buddhisme di Thailand itu sendiri tidak dianggap sebagai agama, melainkan sebuah kepercayaan saja. Buddhisme yang mereka percaya tidak sepenuhnya murni, karena sudah bercampur dengan Hindu dan kepercayaan kuno lokal lainnya. Salah satu kepercayaan lokal di Thailand adalah hadirnya rumah roh, Sang Papun, yaitu arwah yang dipercaya dapat menjaga rumah itu atau gedung dari malapetaka. San Prabun biasanya dijadikan sebagai tempat tinggal roh dan biasa diletakkan di depan atau di sekitar pekarangan. Ya, ini mirip dengan film Ghost House. Kehadirannya dipercaya mengundang roh baik untuk menjaga rumah, namun kadang ada juga roh jahat yang terpanggil. Orang Thai akan memperlakukan San Parum dengan penuh hormat agar roh-roh tersebut tidak marah. Namun ketika pemilik rumah gedung berganti, Sang Parum ini biasanya jadi terbengkelai. Walau ada pemilik baru yang tetap menjaga dan merawat San Parum, namun banyak juga yang tidak peduli bahkan membuangnya. Tindakan ini dipercaya akan membuat roh yang menghuni marah, baik itu roh baik maupun roh jahat. Pada salah satu adegan, Ming ditemukan pingsan di dalam sebuah gedung tua yang penuh dengan San Parum yang terbengkelai. Ini bagaikan pembuka jalan bagi roh yang terbuang untuk merasuki tubuh Ming secara bergantian. Roh ini bagai menemukan rumah baru untuk ditinggali, yaitu tubuh Ming yang dipicu oleh tindakan Ming sendiri. Setelah tubuh Ming udah open house, otomatis roh apa saja bisa mampir. Hal ini diperkuat dengan adegan CCTV yang bikin merinding itu. Roh yang masuk ke tubuh Ming saling bergantian jenisnya. Selain itu, ada tali putih yang selalu digunakan dalam ritual. Ya, benang putih itu bernama Saisin. Saisin harus mengelilingi objek karena bentuk lingkaran dipercaya akan membawa perlindungan maksimal. Jadi ketika benang ini putus di tengah ritual eksorsisme, maka akibatnya akan sangat fatal. Puncak dari The Medium adalah pada adegan yang disimbolkan dengan dupa yang ditancapkan terbalik.
Ini adalah pertanda buruk menurut kepercayaan mereka. Secara umum, dupa digunakan untuk memberi penghormatan pada roh, agar roh bisa damai. Dupa yang ditancapkan terbalik adalah tindakan yang menantang. Istilahnya mencegah roh untuk beristirahat dengan tenang. Selain itu, ada arti dari tindakan ini. Dupa yang terbalik biasa digunakan pada acara membangkitkan jenazah. Mungkin ini yang menjelaskan kenapa para pengikut dukun menjadi seperti zombie. Arti lain dari dupa terbalik ini adalah sebagai bentuk undangan terbuka untuk para roh yang ingin datang dan masuk ke dunia manusia. Terakhir, adegan paling seram menurut Bang Supe adalah ketika Ming dibawa ke dukun abal-abal. Pas di mobil, refleksi Ming di kaca berubah senyum. Duh. Ini mengartikan kalau jiwa Ming sudah bukan miliknya lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.